Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang menggunakan platform Blogger. Ya, langsung saja kita langsung mempresentasikan hasil saya. Di sini saya menggunakan tema mengenal sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini banyak diadopsi oleh seorang negeri swasta. Ada 3 jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Indonesia sendiri adalah 12 tahun. Saat ini sekolah ini dikelola oleh 3 kementerian pendidikan dasar dan menengah. Ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan, sedangkan pendidikan tinggi ada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang berbasis agama dikelola oleh Kementerian Agama. Sistem pendidikan di Indonesia berupa memberikan pengetahuan akademis, mengasah keterampilan, serta membina sikap positif setiap siswa sejak dasar. Namun, sistem pendidikan nasional masih belum dapat dilaksanakan sebagai mestinya. Ada beberapa sistem di Indonesia yang telah dilaksanakan, di antaranya sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Sistem pendidikan ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Di sini peserta didik diberi pengajaran kejujuran, tanggung rasa, disiplin. Nilai disampaikan melalui pelajaran PKN, bahkan nilai ini juga disampaikan di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Usia balita dan kanak-kanak, tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Usia di balita kanak-kanak adalah masa yang orang menyenangkan bagi seorang anak, karena di waktu itu mereka dapat belajar banyak hal sembari bermain. Namun di Indonesia, pengenalan pendidikan sejak dini sudah mulai diterapkan. Bahkan ada yang masih dalam masa balita, seperti memasukkannya ke playgroup dan taman kanak-kanak, sampai dengan pemberian kursus private. Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka. Menurut sistem pendidikan ini, peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif, inovatif. Pembelajaran sistem terbuka menempatkan siswa sebagai fokus dari segala proses belajar dan proses mengajar. Siswa berinisiatif dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan proses pelajaran. Mereka dapat menentukan apa yang sekarang dipelajari. Mereka dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan cara bagaimana saja, menggunakan apa saja, dan mereka sendiri dapat mengatur kinerja mereka bila diperlukan dan dikehendaki. Sistem pendidikan beragam. Di Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, daerah, budaya, serta pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Sistem pendidikan yang efisien dan pengelolaan waktu. Di dalam KBM waktu diatur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan karena waktu terlalu singkat atau sebaliknya. Sistem pendidikan yang disesuaikan oleh perubahan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan pergantian di waktu ke waktu. Hingga sekarang Indonesia menggunakan kurikulum KTSP. Dalam sistem ini, berbangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan pergantian waktu ke waktu. Hingga sekarang Indonesia menggunakan kurikulum K13 yang dimana wujud perubahan revisi dari KTSP atau kurikulum 2006. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu yang disesuaikan dengan keadaan pendidikan sekarang, memperbaiki sarana prasarana, mengevaluasi kinerja tenaga pendidikan, dan lain-lain. Dengan adanya upaya pendidikan di Indonesia dapat lebih baik agar bangsa Indonesia dapat membimbing negara lain, terutama negara-negara di ASEAN. Demikianlah presentasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.